Oke, baiklah teman-teman sekalian. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait tentang algoritma Euclid yang diperluas. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan algoritma Euclid biasa. Jadi saya harap teman-teman sekalian sudah memiliki fondasi yang kuat terkait tentang algoritma Euclid yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi apa sih sebenarnya algoritma Euclid yang diperluas itu? Singkatnya, algoritma Euclid yang diperluas mengatakan bahwa untuk setiap A, B elemen Z, maka terdapat X, Y elemen Z sedemikian sehingga jika kita punya great common division dari A, B yang sama dengan D, maka kita juga memiliki great common division A, B yang dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear AX tambah BY. Oke, jadi ini dia adalah bunyi dari algoritma Euclid yang diperluas. Kalau misal teman-teman bertanya bagaimana sih asal-usul dari bisa kita mendapatkan algoritma Euclid yang diperluas ini, maka kita harus terjun sedikit lebih dalam dari mana asal-usulnya. Oke, jadi untuk membuktikan algoritma ini itu, pertama-tama kita asumsikan kita memiliki sebuah himpunan S, di mana himpunan S ini didefinisikan sebagai AX tambah BY, di mana X tambah Y dia itu XY elemen Z dan AX tambah BY dia itu lebih besar daripada 0. Oke. Nah, sekarang karena kita ingin menghubungkan antara great common division dengan AX tambah BY, maka sudah jelas bahwa kita tahu bahwa ketika kita memiliki great common division, A dan B tidak bisa memiliki nilai 0 secara bersamaan. Jadi kita tidak bisa memiliki ketika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka ini dia tidak bisa. Yang bisa itu hanyalah salah satu di antaranya itu adalah 0. Jadi otomatis dengan kata lain ketika kita memiliki A atau B dia itu elemen Z atau seperti yang dikatakan di algoritmanya, maka pasti kita memiliki S yang dia itu bukan merupakan himpunan kosong. Jadi kita pasti memiliki suatu himpunan di dalam S. Nah, lalu kemudian kita asumsikan bahwa di dalam S itu karena dia dipetakan ke dalam bilangan natural, karena Z, X, Y elemen bulat dan AB juga elemen bulat, maka kita punya S dan juga sama-sama bilangan bulat atau dalam hal ini bilangan natural karena AX tambah BY dia lebih besar daripada 0. Jadi bisa kita asumsikan bahwa D sama dengan AX0 tambah BY0. Nah, di mana D itu dia adalah elemen S dan D adalah elemen terkecil. Nah, ini asumsi karena seperti yang kita ketahui bahwa S itu dia memiliki pemetaan terhadap bilangan natural, jadi otomatis ada prinsip ordering well. Nah, jadi karena ada prinsip yang kita katakan sebagai ordering well, maka kita tahu bahwa ada elemen terkecil dan kita asumsikan itu adalah D. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita harus membuktikan bahwa D membagi A dan D habis membagi B. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita tahu bahwa ketika kita punya pembagian D per A, maka kita dapat menuliskannya sebagai A itu sama dengan Q D ditambah R. Nah, kita ubah sedikit, maka bisa kita tuliskan sebagai A dikurang Q D. Nah, ingat apa D itu sama dengan? Nah, D itu dia sama dengan A X0 ditambah BY0. Sehingga ini dia sama dengan A kali 1 kurang Q X0 tambah B min Y0. Atau dengan kata lain, R itu dia juga merupakan suatu kombinasi linear, di mana karena kita tahu saat QXO dan minus YO dia juga merupakan elemen bulat dan ini juga merupakan elemen bulat, maka ini juga merupakan kombinasi linear dari AX tambah BY. Maka bisa disimpulkan bahwa R juga elemen S. Nah, tapi ini dia kontradiksi karena kita mengasumsikan bahwa D dia adalah elemen terkecil, lalu kita menemukan bahwa
R juga elemen S. Dan ketika teman-teman ingat bahwa di teorema keterbagian kita memiliki, ketika kita memiliki A sama dengan QD tambah R, maka kita juga memiliki sifat 0 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil daripada D. Oke, ini jelas ya, karena sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, tapi karena kita asumsikan D terkecil, lalu kita menemukan D adalah elemen terkecil S, dan R juga adalah elemen dari S, yang dimana D lebih kecil daripada D, maka satu-satunya kemungkinan yang masuk akal adalah R sama dengan 0. Dan kita tahu karena R dia sama dengan 0, jadi dan dia itu berarti dia bukan elemen S, karena dia itu S itu dia lebih besar daripada 0. Sehingga karena R sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan D habis membagi A. Karena ketika R sama dengan 0, maka jelas bahwa D habis membagi A. Maka hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa D habis membagi B. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Nah, karena kita tahu D habis membagi A dan D habis membagi B. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kita asumsikan bahwa kita punya G, C, D, A, B, dia sama dengan G. Ini asumsi baru. Nah, ketika kita punya great common division A, B, di mana D sama dengan G, berarti G itu dia merupakan pembagi yang habis membagi A dan juga habis membagi B. Nah, itu dia umum kita ketahui dari great common division. Dengan kata lain, G habis membagi A dan G habis membagi B. Akibatnya apa, teman-teman? Maka G juga habis membagi AX tambah BY. Oke, karena AX tambah BY salah satu merupakan himpunan dari S dan salah satu himpunan S adalah D, maka AX tambah BY kita juga bisa tulis sebagai D, karena D juga merupakan salah satu anggota himpunan dari AX tambah BY. Nah, dengan kata lain, G itu dia juga merupakan elemen dari S. Nah, tapi karena G itu dia habis membagi AX tambah BY dan G juga habis membagi D, sehingga ada satu logika yang tersisa, yaitu G itu dia harus lebih kecil atau sama dengan D. Nah, tapi karena G habis membagi D, maka akibatnya adalah G sama dengan D. Ingat lagi, kita punya G sama dengan A, G, C, D, A, B. Dan ini dia sama dengan D. Dan D tadi dia adalah elemen dari S, sehingga dia adalah G, C, D, A, B sama dengan AX tambah BY. Maka dengan kata ini kita membuktikan bahwa untuk setiap AB yang kita punyai, di mana AB adalah elemen Z, maka kita dapat menuliskannya sebagai kombinasi linear. Maka kita dapat menuliskannya sebagai kombinasi linear dari AX tambah BY. Nah, ini adalah pembuktian dari algoritma Euclid yang diperluas. Nah, sekarang kita akan menjelaskan algoritma Euclid yang diperluas dengan dua cara, yaitu ada substitusi balik dan juga cara yang menggunakan metode S dan T. Oke, kali ini tuh kita akan melakukan bagaimana sih cara penerapan algoritma Euclid yang diperluas itu dengan menggunakan metode substitusi balik. Oke, jadi di sini kita punya great common division dari 46 dan juga 16. Seperti yang teman-teman tahu, ketika kita mengerjakan dengan algoritma Euclid biasa, maka kita akan menemukan bahwa 2 adalah hasil dari great common division 46 dan juga 16. Lalu bagaimana sih cara kerja dari substitusi balik ini? Nah, bisa kita lihat bahwa sebelum kita mendapatkan sisa sama dengan 0, maka kita memiliki terlebih dahulu bahwa 16 sama dengan 1 kali 14 ditambah 2. Nah, di sini kita punya bahwa 16 sama dengan 16 dikurang 1 kali 14 itu sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bahwa kita juga dapat menuliskan bahwa kita catat ini dulu sebagai persamaan pertama. Lalu kita juga punya di atas, yaitu 46 sama dengan 2 dikali 16 tambah 14. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa 46 sama dengan 2 dikali 16 tambah 14. Lalu dengan cara yang sama kita pindahkan bagian sisa itu dia jadi sendiri, sehingga
46 sama dengan dikurang 2 dikali 16 sama dengan 14. Lalu substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi apa yang akan kita dapatkan? 16 dikurang 1 dikali 4, karena kita punya persamaan 2 adalah 46 dikurang 2 dikali 16, dia itu akan sama dengan 2 ya, karena kita kembali ke persamaan 1. Jadi kita dapat menuliskannya sebagai 16 dikurang 46 tambah 2 dikali 16 sama dengan 2. Nah, berapa hasilnya ini? Ini adalah minus 46 tambah 3 dikali 16 sama dengan 2. Nah, ingat bahwa 2 adalah great common division dari 46 dan juga 16. Dan kita punya bahwa min 1 dikali 46 dan kita juga punya 3 dikali 16. Nah, perhatikan bahwa 46 adalah A dan 16 adalah B. Sehingga kita akan memiliki pasangan terurut X, Y, dia itu sama dengan min 1, 3. Karena otomatis sesuai dengan bentuk algoritma Euclid yang kita perluas, maka ini akan menjadi X dan ini akan menjadi Y. Jadi kita punya pasangan terurut untuk great common division ini adalah XY sama dengan min 1, 3. Atau bisa juga kita tulis sesuai dengan permintaan soal adalah bentuk Euclid yang diperluasnya adalah 46,16 sama dengan 46 kali min 1 ditambah 16 dikali 3. Jadi ini dia teman-teman ketika kita menggunakan substitusi balik. Oke, jadi kali ini kita akan menjelaskan cara yang satunya lagi. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan dengan cara substitusi balik, sekarang kita akan menggunakan cara rekursif atau biasanya disebut juga dengan cara ST, karena kita menggunakan di sini kita akan menggunakan S dan juga T untuk nantinya akan mendapatkan nilai X dan Y-nya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman kita lihat dulu seperti yang sudah kita pelajari di algoritma Euclid biasa, kita untuk membuktikan algoritma Euclid, maka kita biasanya akan mengasumsikan bahwa A itu dia sama dengan R0 dan B sama dengan R1. Alasannya mudah karena supaya saat kita melakukan rekurensi atau rekursifnya itu dia terlihat rapi dan mudah dibaca. Jadi ya cuma alasan asumsi saja. Oke, jadi lalu kemudian ketika kita melanjutkan terus dan ketika kita melakukan R2, maka kita akan dapatkan R2 sama dengan R0 dikurang Q1 R1. Nah, dari mana R2 sama dengan R0 kurang Q1 R1 ini muncul? Dia itu muncul dari ketika kita melakukan, seperti yang teman-teman ingat di awal bahwa R0 dia sama dengan R Q1 R1 ditambah R2. Jadi ketika kita memindahkan Q1 R1 ke ruang sebelah, maka kita dapatkan R0 kurang Q1 R1 sama dengan R2. Nah, bentuk ini tuh dia similar dengan bentuk yang ini. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan ini? Dengan kata lain adalah cuma berasal dari algoritma Euclid biasa yang dimana kita memindahkan semuanya ke ruang sebelah selain yang merupakan sisa. Jadi R0, R1, R2, R3 dan seterusnya sampai RI adalah merupakan sisa. Kenapa kita mau melakukan hal ini? Karena memang kita tahu bahwa algoritma Euclid dia itu menyatakan juga bahwa great common division AB itu adalah sisa terakhir yang dimana sebelum sebelum kita melakukan rekurensi dan sisa terakhirnya adalah 0. Oke, jadi ketika kita melakukan rekurensi, maka kita akan mendapatkan RI sama dengan RI kurang 2 kurang QI kurang 1 RI kurang 1. Nah, sebenarnya kalau untuk pembuktiannya ini bisa digunakan induksi, namun itu saya kembalikan ke teman-teman apakah yang membuktikannya. Untuk saat ini kita percaya saja. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Nah, karena kita punya R0 sama dengan A, maka sebenarnya ini kita juga bisa karena R0 sama dengan A, maka kita bisa bawa bentuknya ke bentuk algoritma yang diperluas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memaksakan untuk memunculkan nilai dari B. Bagaimana cara memunculkannya dengan paksa? Yaitu dengan kita munculkan A kali 1 tambah B kali 0. Nah, dengan kata lain, ini juga maka ini adalah salah satu juga bentuk dari AX tambah BY.
Namun itu masih belum merupakan hasil dari grid common division AB. Namun ini yaitu merupakan masih sisa-sisanya. Jadi ketika kita lakukan rekurensi terus-menerus, maka barulah kita mendapatkannya. Dan ketika kita lakukan R1 kita ketahui dia itu sama dengan B. Jadi ketika R1 kita munculkan dengan paksa nilai A, yaitu dengan cara mengalihkannya dengan 0 saja. Jadi R1 sama dengan A kali 0 tambah B kali 1. Nah, ketika kita lakukan terus-menerus ini, dimana kita asumsikan bahwa S1 dia adalah 0, jadi ini adalah kita asumsikan sebagai S1. Ini adalah S0. 0-nya di sini adalah T1 dan ini adalah S1 sama dengan 0 dan ini adalah T1. Jadi kita dapatkan bahwa S0 dia sama dengan 1, T0 sama dengan 0, bahwa S0 sama dengan 1, T0 sama dengan 0, S1 sama dengan 0 dan T1 sama dengan 1. Jadi kita lakukan rekurensi terus-menerus hingga kita mendapatkan bentuk bahwa RI sama dengan A SI tambah B TI. Gimana? SI nanti ini ketika kita lakukan rekurensi di mana R-nya itu dia sudah mencapai nilai sisa terakhir, maka ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y-nya. Jadi itu dia ide untuk mendapat dari cara yang satu ini. Lalu kemudian kita manfaatkan lagi bentuk ini untuk bagaimana sih cara mencari nilai SI dan TI. Jadi kita akan menggunakan bentuk yang ini. Nah, jadi kita ketahui bahwa RI sama dengan RI kurang 2 kurang QI kurang 1 RI kurang 1. Nah, karena kita tahu juga bahwa RI kurang 2 dari bentuk yang ini adalah sama dengan A dikali SI kurang 2, karena ini kan dia I dan sini juga sesuai dengan berpadanan dengan I. Jadi karena di sini I-nya kurang 2, maka S-nya juga I kurang 2 dan T juga I kurang 2. Sama juga dengan RI kurang 1 ini. Maka RI kurang 1 sama dengan A kali SI kurang 1 tambah B TI kurang 1. Oke, sekarang ini kita substitusikan ke bentuk ini. Kita ganti RI kurang 2-nya dan juga RI kurang 1-nya. Sehingga RI sama dengan A dikali SI kurang 1. Maaf, ini kurang 2. Ya, ini kurang 2. Tambah B kali TI kurang 2 dikurang QI kurang 1 dikali A kali SI kurang 1 tambah B kali TI kurang 1. Kita kelompokkan sehingga kita mendapatkan bahwa maka RI sama dengan A dikali SI kurang 2 kurang QI kurang 1 kali SI kurang 1 tambah B dikali TI kurang 2 kurang QI kurang 1 kali TI kurang 1. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk RI ini. Nah, perhatikan bahwa kalau kita kembali ke bentuk yang ini, maka RI juga itu harusnya adalah, maka dia bentuknya sudah serupa. Jadi ini itu adalah SI dan ini adalah TI. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari RI dan juga ini sudah sesuai A dan ini adalah B. Jadi dengan kata lain kita dapat tuliskan bahwa untuk mencari nilai SI dan TI, maka rekurensinya adalah SI sama dengan SI kurang 2 dikurang QI kurang 1 kali SI kurang 1. Dan TI-nya itu adalah TI kurang 2 kurang QI kurang 1 kali TI kurang 1. Nah, bagaimana cara bagaimana cara menjalankannya ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah semua yang kita butuhkan, dan bagaimana cara menjalankannya adalah biasanya ada yang menggunakan tabel, ada juga yang menggunakan cuman perhitungan biasa. Jadi untuk kali ini agar memudahkan maka kita akan menggunakan tabel dulu. Oke, jadi sekarang setelah kita mengetahui bahwa alat-alat yang kita butuhkan adalah RI yang dalam bentuk ini, RI sama dengan A kali SI tambah B kali TI, SI sama dengan SI kurang 2 kurang QI kurang 1 kali SI kurang 1, TI sama dengan TI kurang 2 dikurang QI kurang 1 kali SI dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat contoh yang serupa. Nah, kali ini biasanya itu dikerjakan dengan menggunakan tabel, yaitu tabelnya berisi I, RI, QI, dan SI, dan juga TI. Nah, sekarang teman-teman lihat, kita sudah bisa menemukan I-nya kan adalah merupakan iterasi dari 0, 1, dan seterusnya, tergantung dengan berapa iterasi yang kita butuhkan. Nah, lalu RI juga sudah kita tahu bagaimana cara mencarinya, dan SI dan juga TI. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencari nilai QI? Nah, jadi kalau teman-teman ingat, kalau kita punya nilai awal, kita kembali lagi dulu sedikit bahwa R0 sama dengan
Q1 R1 tambah R2. Atau dengan kata lain, kita bisa juga menuliskan bahwa Q1 dia sama dengan fungsi floor ke bawah dari R0 per R1. Kenapa harus kita floorkan? Karena ada R2 yang merupakan sisa. Jadi supaya Q1 adalah bilangan bulat, maka kita akan floorkan ke bawah. Jelas karena R2 ini dia merupakan bilangan di antara 0 dan 1, sehingga dia itu akan memberikan nilai koma. Jadi ketika kita bulatkan ke bawah, maka kita akan mendapatkan nilai asli dari Q. Nah, tapi kenapa saya tuliskan di sini dia QI kurang 1? Itu karena ketika kita menggunakan QI, semisal nanti kita ketika berjalan, maka QI untuk 0 dan 1 itu dia dia itu akan kosong. Dia itu tidak ada nilainya di sini. Jadi yang ada itu cuman RI-nya dan juga SITI-nya. Dan QI itu dia baru ada di ketika kita menggunakan I sama 2. Makanya yang lain itu dia I, II, dan untuk Q-nya dia tuh ketika kita sampai di iterasi I sama dengan 2, maka sebenarnya kita masih mencari QI I sama dengan satunya. Oke. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Nah sekarang karena kita punya A sama dengan 46 atau dia sama dengan juga R0 dan B sama dengan 16 dan itu dia sama dengan R1, maka kita akan mulai. 46. Oke. Kita akan mulai dari terus 0. 46 dan kita tahu bahwa SI-nya adalah 1 dan T0-nya adalah 0. Oke. Lanjut lagi dan Q-nya kita masih belum memilikinya. Nah, sekarang SI-nya adalah 0 dan TI-nya adalah 1. Oh ya, untuk teman-teman sebenarnya bisa juga menuliskan di sini dia tetap menjadi QI supaya dia itu serupa semua, asalkan teman-teman di sini mau memajukan indeksnya gitu loh. Jadi ini memang dia itu cuma di masalah indeksnya. Oke, sekarang kita mulai di bagian 2-nya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari RI? RI adalah jadi ketika kita ingin mencari R2, maka caranya adalah RI kurang 2-nya atau R0-nya dikurang Q1 kali R1. Nah, karena di sini karena kita belum mengetahui Q-nya, maka kita akan menggunakan ini dia, yaitu QI sama dengan RI kurang 1 per RI-nya. Tapi karena kita akan memundurkannya, jadi kita akan untuk mencari Q2 di sini, maka kita akan membaginya dengan 46 dibagi 16. Jadi untuk Q-nya sendiri adalah Q1-nya adalah 46 per 16 difloorkan ke bawah. Dan ini adalah 2. Jadi kita dapatkan bahwa R2 sama dengan 46 dikurang 2 dikali 16, atau dia sama dengan 46 dikurang 32. Dan ini dia sama dengan 46 dikurang 32. Nah, dia sama dengan 4. Nah, dia sama dengan 14. Jadi kita dapatkan R2-nya adalah 14 dan dia itu memiliki Q sama dengan 2. Nah, berapa sih nilai S-nya? Nah, sesuai lagi. Bagaimana sih cara mencari nilai S-nya? S-nya adalah S, maka dia adalah S0-nya sendiri yaitu 1 dikurang, nah kita akan menggunakan Q-nya lagi, yaitu 2 dikali 0 yaitu sama dengan 1. Jadi dia tetap 1. Lalu kita lanjut lagi cari T2-nya, yaitu 0 dikurang 2 dikali 1 sesuai dengan rumus yang ada. Jadi hasilnya adalah minus 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi iterasi ketiga. Maka untuk mencari RI-nya adalah pertama-tama tetap kita lakukan untuk mencari Q-nya, yaitu 16 dibagi 14 kita floorkan ke bawah, yaitu adalah 1. Maka kita hapuskan dulu yang ini. Sekarang kita cari lagi untuk R3-nya. Nah, R3-nya adalah 16 dikurang 1 dikali 14. Nah, ini dia sama dengan 2. Jadi kita dapatkan ini adalah 2. Dan berapa sih nilai S3-nya? S3-nya adalah 0 dikurang 1 dikali 1. Karena kita
sesuai yang tadi, maka dapatkan min 1. Karena sekarang kita punya Q-nya sama dengan 0. Oke, sekarang berapa sih nilai dari T3-nya? Nah, T3 adalah serupa caranya, itu dikurang 1 dikali min 2. Maka cara aslinya adalah 1 tambah atau 3. Oke, maka kita dapatkan nilainya adalah 3. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kita melakukan untuk mencari nilai Q-nya ini, maka kita sudah mendapatkan dia adalah hasilnya adalah 7. Nah, oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 7 sini sebagai Q-nya, sekarang kita akan mencari di R4-nya. Nah, berapa sih nilai dari R4 adalah 14 dikurang 7 dikali 2, atau dia itu sudah sama dengan 0. Nah, jadi ini dia itu sudah merupakan sisa yang sudah 0. Jadi yang akan kita gunakan adalah iterasi ketiganya. Karena iterasi keempat sudah menunjukkan RI sama dengan 0. Nah, oleh karenanya sesuai dengan yang ditunjukkan di sini, maka untuk mencari nilai kombinasi linearnya adalah yaitu R3 sama dengan A dikali S3 tambah BT3. Berapa R3-nya? R3-nya adalah 2, atau dia juga adalah GCD-nya. Dikali A-nya berapa? A-nya adalah 46 dikali S-nya adalah min 1 tambah B-nya adalah 16 dan T-nya adalah 3. Sehingga didapatkan bahwa bentuk kombinasi linearnya adalah GCD 46,16, dia sama dengan 46 kali min 1 ditambah 16 dikali 3, atau pasangan berurut X dan Y-nya adalah min 1,3. Oke, jadi begitu teman-teman, dia cara untuk mencari algoritma Euclid yang diperluas dengan menggunakan metode rekursif. Oke, jadi untuk penjelasan dari sini sekian, dan untuk contoh soal selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai algoritma Euclid yang diperluas. Tepatnya tentang contoh-contoh setelah algoritma Euclid tersebut. Di dalam modul ada contoh 1.6, contoh 1.7 dan juga contoh 1.8. Yang pertama yaitu contoh 1.6. Nah, kalau kita ingat kembali, algoritma Euclid yang diperluas ini, kalau kita punya suatu FPB dari dua bilangan, misalnya A dan B, kita mau nantinya ini bisa kita tulis sebagai XA ditambah YB. Jadi kita punya dua bilangan X dan Y, yang mana nanti hasil FPB-nya itu bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, oleh karena itu dari sini 1668 dan juga 486 kita akan cari dua bilangan, yang mana kalau kita kombinasi linear kan dengan bilangan tersebut, dia akan menghasilkan FPB daripada si 1668 dan 486 ini. Nah, sebelumnya kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya mengenai algoritma Euclid, yaitu yang ini. Kalau kita punya dua bilangan, misalnya A dan B, ini dan ini, dalam algoritma Euclid, ini kita jadikan A atau R0, ini sebagai R0, dan ini sebagai R1. Dimana kita akan jalan terus, sampai akhirnya kita dapatkan bentukan seperti ini, dimana ini itu sama dengan 0, maka ini adalah FPB dari si ini R0 dan juga R1. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman perhatikan. Jadi bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. 1668 sama dengan Q1 tidak usah kita tulis dulu. Kita tulis dulu R1-nya. R1-nya itu adalah 486. Nah, kira-kira berapa dikalikan 486 yang mendekati 1668? Jawabannya adalah 3. Jadi di sini kita kalikan 3, terus karena ini belum menghasilkan ini, pasti ada sisanya, maka itulah yang menjadi R2. Nah, sisanya di sini itu adalah
210. Nah, ya 210. Nah, ini bentuk pertama, jadi ini R0 sama dengan ini Q1, ini R1 dan juga ini R2. Karena sisanya belum 0 seperti yang kita lakukan sebelumnya, maka kita tulis kembali ini, kita punya 486 itu akan sama dengan sesuatu dikalikan dengan R2. R2 tadi yang ini 210 ditambah dengan sisanya jika belum habis. Nah, di sini kita tahu bahwa yang paling mendekati adalah kita kalikan dengan 2. Nah, kita kalikan dengan 2, maka sisanya adalah 66. Dan akan kita lakukan sebegitu seterusnya. Baik, setelah kita peroleh hasil seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa FPB dari 1668 dan juga 486 itu adalah yang terakhir ketika sisanya 0, yaitu 6. Jadi hasilnya ini adalah 6. Nah, sekarang tugas kita kira-kira berapa nilai X dan Y yang memenuhi FPB dari dua bilangan ini, 1668 dan juga 486, atau dia ini sama dengan 6. Berapakah nilai X dan Y yang memenuhi jika kita kalikan dengan ini 1668 dan ditambah dengan Y dikali 486. Itu yang mau kita cari. Nah, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita memerlukan 3 hal jika kita ingin menggunakan secara rekursif. Karena di model menggunakan secara rekursif, maka saya juga akan menggunakannya di contoh kali ini. Nah, untuk mencari nilai dari X dan juga Y yang memenuhi, kita gunakan algoritma Euclid yang diperluas dengan bentuk seperti ini. Jadi kita definisikan sebuah bentuk rekursif SK tambah 1 sama dengan SK kurang 1 dikurang QK kali SK, dan juga TK juga begitu. Sudah jelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahkan sudah dibuktikan. Nah, nanti hasil akhirnya itu Rn itu akan sama dengan Sn dikali A ditambah Tn dikali B. Nah, di sini kita lihat tadi di algoritma Euclid ini kan bentuknya dia tuh bentuknya Rn dikurang 1 sama dengan Qn Rn ditambah Rn tambah 1. Nah, di sini kita lihat yang ini tadi kan R0, otomatis di sini R1. Di sini R2, R3, R4, R5. Berarti yang mau kita cari itu adalah R5 itu sama dengan berapa? Nah, karena di sini N-nya 5, maka otomatis dia juga sama dengan S5 dikali dengan A. A-nya itu tadi saya tulis A saja dulu, A ditambah T5 dikali dengan B. Nah, kita tahu R5 tadi adalah 6. Jadi kita cari tahu R5-nya 6. Nah, dikali dengan S5 sama dengan S5 dikali dengan A. A-nya adalah 1668 ditambah T5. T5 dikali dengan B. B-nya adalah 486. Jadi S5 ini adalah X dan T5 itu adalah Y. Nah, sekarang bagaimana kita mencari S5 dan juga T5? Karena ini bentuk rekursif dan kita tahu dua angka yaitu 1 dan juga S0 dan juga S1 serta T0 dan juga T1, maka dengan mudah kita bisa memperoleh S2, S3, S4, S5 dan juga T2, T3, T4, T5. Nah, perhatikan untuk untuk S2 kita punya, kalau kita cari S2 maka otomatis di sini K-nya harus 1. Maka di sini kita punya S0. S2 sama dengan S0 dikurang Q. Karena K-nya 1 berarti kita punya Q1 dikali dengan S1. Nah, kita tahu kita tahu S0-nya itu kan sama dengan 1. Jadi kita masukkan S0-nya 1, kemudian Q1. Nah, ingat kembali bentukan tadi yang ini. Nah, karena di sini N-nya 1, maka di sini pasti Q1 adalah 3. Jadi ini kan bentuknya R0 sama dengan Q1 R1 tambah R2. Dan berjalan seterusnya, berarti ini Q1, ini Q2, ini Q3, Q4 dan Q5. Nah, jadi kita masukkan di sini Q1-nya adalah 3. 3 dikali S1. S1-nya adalah 0. Maka kita peroleh S2-nya itu adalah 1. Dan kita peroleh juga dengan cara yang sama. T2-nya itu adalah T0 dikurang dengan
Q1 dikali dengan T1. Ini akan sama dengan T0 tadi itu adalah 0. Jadi kita punya 0 dikurang Q1 adalah 3 dikali dengan T1-nya adalah 1. Maka kita punya untuk T2 hasilnya adalah minus 3. Dan ini akan kita lanjutkan terus sampai kita peroleh S5. Baik. Nah, di sini saya sudah menuliskan untuk S3 T3, S4 T4, S5 T5. Dan juga di sini saya juga menuliskan S6 dan juga T6. Nah, target kita tadi dia itu kan si 6 ini, atau ini kan saya tulis ulang saja. 6 ini kan R di sini, R1, R2, R3, R4, R5. 6 ini kan R5. Maka otomatis di sini adalah S5 dikali dengan 1668 ditambah dengan T5 dikali dengan 486. Nah, T5 dan juga S5 ini telah kita peroleh. Jadi kita punya E6 ini bisa kita tuliskan sebagai S5. S5 itu adalah minus 37 minus 37 dikali dengan 1668 ditambah dengan T5 itu adalah 127. Jadi 127 dikali dengan 486. Nah, jadi dua bilangan X dan Y, atau dalam hal ini S5 dan T5 yang memenuhi bentukannya ini, itu adalah minus 37 dan juga 127. Dari mana kita dapat? Dari bentuk rekursif tadi. S3 kembali ke sini, T3 juga ke sini, dan jalan terus sampai kita dapat S5. Nah, kenapa di sini saya tuliskan S6? Nah, karena kita sebenarnya bisa memperoleh kira-kira berapa yang kita kalikan supaya 0 itu akan sama dengan perhatikan di sini. Kalau saya masukkan nilai dari R6, di sini kan tadi R5, maka otomatis 0 ini adalah R6. Maka kita punya di sini R6 itu adalah S6 dikali dengan 1668 ditambah dengan T6 dikali dengan 486. Nah, karena telah kita peroleh S6-nya, S6-nya itu dari hasil S4 dikurang Q5 dikali S5, dan T6 itu dari hasil T4 dikurang Q5 T5. Kita peroleh S6-nya adalah 81. Ya Allah. 81 dikali 1668 ditambah T6-nya adalah minus 278 ditambah dengan minus 278 dikali dengan 486. Nah, kita dapat kombinasi linear dari R6 yaitu 0 adalah bentukan seperti ini. Berarti kalau teman-teman punya dua bilangan yaitu 1668 dan 486, dan teman-teman punya FPB-nya adalah 6, maka teman-teman cari tahu berapa bilangan yang dikalikan ini dan juga ini, nanti dapat ini, teman-teman bisa dapatkan seperti ini. Nah, lebih lanjut, kalau teman-teman mau cari tahu berapakah bilangan yang teman-teman kalikan yang ini dan ini supaya dapat 0, maka bisa jalan sampai si S6 ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat dari tabel berikut ini. Nah, di sini kita punya indeks K, RK, QK, SK, dan juga TK. Untuk K-nya sama dengan 0, kita punya tadi K0 itu, kita punya R0-nya adalah 1668. Q0 belum ada karena kita mulainya dari Q1. Kemudian SK, S0 tadi kita tahu 1, T0 1, dan begitu seterusnya. Nah, tadi yang kita peroleh untuk yang ini, untuk yang 6 ini, 6 itu ada di RK ketika K-nya adalah 5. Nah, untuk RK ketika K-nya 5 kita punya 6, kemudian Q-nya adalah 2. Nah, di sini SK-nya, S5-nya itu adalah minus 37 dan T5-nya itu adalah 127. Begitu pula untuk R6 itu adalah 0. Yang ini dia itu akan sama dengan S6 itu 81 dikali dengan yang ini ditambah dengan T6 minus 278, yang ini dikali dengan 486. Nah, ini sebenarnya untuk memperjelas saja. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan tabel, ya bisa diuraikan seperti sebelumnya. Nah,
kalau teman-teman perhatikan mengenai lemma 1.1, yaitu kita punya FPB dari Rn kurang 1 dikurang Rn kurang 1 dan Rn itu akan sama dengan Rn dan juga Rn tambah 1. Jika kita punya persamaannya itu adalah seperti ini. Rn kurang 1 yang ini, jadi FPB dari yang ini dan juga ini akan sama dengan FPB dari yang ini dan juga ini. Nah, oleh karena itu kita punya bahwa 1600 dari sini tadi, ya ini R0 kan, R0. Jadi 1668 itu elemen daripada 210 ditambah Z 486. Artinya apa? Dia itu kalau kita modulkan dengan 486, dia itu masih ada sisanya 210. Atau dari hasil ini kita bisa peroleh bahwa FPB dari 1668 dan juga 486 itu bakalan sama dengan FPB daripada ini dan juga ini. Jadi bakalan sama dengan FPB dari 486 dan juga 210. Dan jika kita teruskan sampai yang terakhir ini akan sama. Jadi yang terakhir itu misalnya ini FPB dari 66 dan juga 12, ini tuh bakalan sama dengan FPB dari 12 dan juga ini 12 dan juga 6. 12 dan juga 6. Di mana FPB dari 12 dan juga 6 bisa kita lihat di sini sudah tidak ada sisanya. Berarti FPB dari 12 dan juga 6 itu adalah 6 itu sendiri. Nah, ini cuma pengaplikasian dari lemma 1.1. Baik, selanjutnya selain cara rekursif dan juga substitusi balik yang telah dijelaskan oleh rekan saya pada bagian sebelumnya, di sini kita juga bisa mencari dua bilangan, yaitu misalnya tadi di sini Sn, S6 dan juga S5 dan juga T5 dengan menggunakan cara Blankenship. Nah, cara Blankenship ini kita menggunakan atau memanfaatkan matriks-matriks elementer. Dalam hal ini kita melakukan OBE. Atau secara formalnya kita bentuk seperti ini. Misalnya kita punya dua bilangan A dan juga B yang mau kita cari FPB-nya tadi. Nah, misalnya kita sudah tahu bahwa FPB-nya itu adalah D. Nah, jadi si A dan B ini kita kalikan dengan matriks identitas. Nanti kita ini kan tidak merubah nilai, jadi kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan matriks elementer. Nah, aljabar linear biasa untuk OBE kita kalikan dengan matriks elementer, ya. Dan seterusnya matriks elementernya 2, matriks elementer yang kedua kita kalikan juga matriks elementer yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai matriks elementer yang ke n. Nah, kapan kita berhenti? Nah, kita berhenti kalau si matriks ini itu sudah sama dengan yang ini. Sn tambah 1, Tn tambah 1, Sn, Tn, atau sebaliknya. Nah, kalau sudah sama dengan yang ini, maka kita sudah bisa berhenti. Atau dalam bentuk OBE, kita punya bentukan seperti ini. Jadi Sn, atau masih ingat kembali dengan matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Di sini kan ini adalah matriks A-nya, ini adalah matriks X-nya, terus ini adalah matriks B-nya atau matriks hasilnya. Kalau kita bawa ke dalam augmented matrix, maka ini kita masukkan juga B-nya di dalam, maka kita punya matriks seperti ini yang akan kita lakukan OBE kepadanya. Nah, di sini kita lihat Sn, Tn itu sejajar dengan D. D ini adalah FPB dari A dan juga B tadi. Sn tambah 1 dan Tn tambah 1 itu sejajar dengan 0. Jadi kalau sudah muncul D dan juga muncul 0, dalam artian ya ini kalau sudah ada salah satunya yang 0, maka otomatis yang lainnya itu adalah FPB dari A dan juga B, di mana hasilnya atau yang bisa kita peroleh bahwa si D ini itu akan sama dengan A ditambah dengan B. Nah, A-nya dikalikan dengan Sn. Nah, di sini Sn dikali A ditambah Tn dikali B sama dengan D. Jadi Sn dikali A ditambah Tn dikali B itu sama dengan D. Begitu pula untuk nolnya. Jadi Sn tambah 1 dikali dengan A itu akan sama dengan 0 jika kita tambahkan dengan Tn tambah 1 dikali dengan B. Nah, seperti ini jika kita ingin menggunakan cara Blankenship. Mungkin agak membingungkan, oleh karena itu mari kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu contoh 1.7. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh 1.7. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Oh iya, saya lupa tadi menyebutkan bahwa untuk Blankenship kita harus memastikan A-nya ini
atau dua bilangan itu tadi harus lebih besar daripada 0. Mengapa? Karena kita ingin lakukan operasi baris elementer. Untuk lebih kecil daripada 0, ya kita gunakan saja nilai mutlaknya dulu. Nanti kentara di hasilnya jika kita sudah masuk yang terakhir. Akan tetapi untuk saat ini kita asumsikan dulu atau kita gunakan A dan B, yaitu yang lebih besar daripada 0. Nah, untuk lebih jelasnya supaya lebih mudah dimengerti, sesuai dengan modul kita gunakan yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 1668 dan juga 486 sebagai contoh. Nah, berdasarkan matriks yang ini, matriks awal ini, kita mau ubah ke bentuk seperti ini atau sebaliknya. Jadi kita masukkan 1 0 0 1, A-nya adalah 1 6 8, B-nya adalah 4 8 6. Nah, kita lakukan OBE. Nah, kalau teman-teman ingat kembali, tadi kita gunakan matriks elementer. Otomatis yang OBE kita lakukan itu, kalau kita lakukan OBE, ya kita kalikan Q dengan ini IDD-nya tadi, yang ini D, D1, D2, D3, D4. Kita manfaatkan ini. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih formal, akan tetapi buat lebih mudah dipahami, saya jelaskan seperti ini saja. Jadi baris yang pertama, karena di sini yang lebih besar yang pertama, kita tambahkan dengan, ya ini diminuskan, minus 3 dikali dengan baris yang kedua. Nah, otomatis kita akan memperoleh hasil ini menjadi 1 0 minus 3 1, terus ini menjadi 210, ini menjadi tetap 486. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh bentuk dari ini tadi adalah S. Aman. Enggak apa-apa, Ji. Ini kan S1. Ini S0, S1, S1, S2. Oke. Enggak usah diganti, bisa diikut nanti. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan bentukan dari S0, S1, T0, T1. Di sini kita punya S0, di sini ya masih S0, S1, di sini ya di sini dapat T1, T0, T1. Kocak. Iya. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini kita punya 1 min 3 0 1. Nah, kalau kita kalikan ini dengan A, terus ini kita kalikan dengan B, nanti kita dapatkan hasilnya ini. Nah, kalau kita kalikan ini dengan, ya ini itu adalah S2, ini adalah T2. Nah, seperti contoh sebelumnya, kalau kita kalikan dengan A dan B, nanti kita dapat hasilnya adalah yang ini. Nah, begitu pula selanjutnya. Selanjutnya kita apakan dengan cara yang sama. Nah, karena di sini yang lebih besar sekarang adalah baris yang kedua, yaitu 486, maka kita tukar lagi. Jadi baris kedua lagi dijumlahkan dengan minus D-nya. D-nya itu adalah 2, minus 2 dikali dengan B1. Maka otomatis kita akan memperoleh hasilnya itu adalah sini minus 2, terus di sini tetap 1 min 3, di sini minus 2 kali ini dapat 6, tambah ini dapat 7, terus ini tetap 210, terus di sini kita peroleh hasilnya adalah 66. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini, ini itu ya tadi di sini ini adalah S0 T0, ini S1 T1, ini S2 T2, ini S3 T3, dan akan terus berlanjut seterusnya. Ya, kita lanjutkan sampai kita memperoleh hasil yang seperti ini tadi. Nah, setelah kita lakukan OBE, nanti hasil OBE terakhirnya itu adalah B1, kita jumlahkan dengan yang terakhir ini. Nah, ini kan yang terakhir. Jadi B1 kita jumlahkan dengan minus 2 B2, minus 2 dikali dengan B2. Kenapa? Karena kalau kita lihat matriks sebelumnya, yang lebih besar itu adalah B1. Makanya di sini B1 baru B2. Nah, hasil akhirnya itu bentukannya seperti ini. Nah, tidak lain, ini adalah bentuk kebalikan dari yang ini, yaitu Sn tambah 1, di sini Tn tambah 1, terus di sini Sn, di sini Tn. Nah, ini 6 adalah D-nya. 0 adalah ya 0 saja. 6 adalah D atau FPB-nya.
Nah, kita peroleh hasil dari matriks menggunakan metode Blankenship itu seperti ini. Nah, dari hasil ini kalau kita uraikan seperti yang saya paparkan di awal tadi, kita punya bahwa 0 itu akan sama dengan si 81 dikali dengan A. A-nya tadi adalah 1668. 1668 ditambah dengan minus 278 ditambah dengan B. B-nya adalah 486. Begitu pula untuk yang 6. Jadi 6 itu bakalan sama dengan minus 37 dikali dengan 1668 ditambah dengan 127 ini minus ya, dikali dengan 486. Nah, sama tidak? Sama kan? Minus 37, 127, 127 dan seterusnya. Jadi baik itu menggunakan cara Blankenship atau menggunakan cara substitusi balik atau menggunakan cara rekursif, semuanya bisa teman-teman gunakan. Terserah teman-teman yang mana lebih nyaman dan hasilnya itu pasti akan sama. Nah, ini untuk mengenai contoh 1.7. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu contoh 1.8. Baik, di sini untuk selanjutnya contoh 1.8 kita diberikan 3 angka yaitu 42, 140 dan juga 210. Di sini kita diminta untuk mencari X, Y dan Z yang memenuhi 42 dikali X tambah 140 dikali Y ditambah 210 dikali Z, itu bakalan sama dengan FPB dari 42, 140 dan juga 210. Kemudian di sini kita meminta berapakah nilai A yang memenuhi ini. FPB dari ini, kemudian dia itu elemen dari A dikali Z. Dalam artian kita A ini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai dari FPB si 3 angka ini. Nah, sekarang perhatikan jika kita ingin mencari nilai X, Y dan Z dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperluas, maka kita bisa memanfaatkan metode rekursif. Akan tetapi sebelum itu kita cari terlebih dahulu berapakah nilai dari FPB ketiga bilangan ini. Nah, karena di sini ada 3 bilangan, maka baik kita ingat kembali materi yang kita pelajari pada SMA kemarin. Jika kita mencari 3 FPB dari 3 bilangan, maka kita mencari FPB dari 2 bilangan yang terbesar terlebih dahulu. Lalu hasilnya nanti kita cari lagi FPB-nya dengan bilangan yang tersisa. Mengapa? Karena jika kita mengambil bukan bilangan yang paling besar, justru kita mengambil bilangan yang kecil misalnya 42 dengan 140, maka yang kita dapatkan memang faktor persekutuan, namun belum tentu itu adalah faktor persekutuan terbesar. Padahal yang mau kita cari di sini adalah faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan ini. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari FPB dari ketiga bilangan ini, kita perlu mencari dulu FPB dari 140 dan 210, lalu hasilnya nanti kita cari FPB-nya dengan 42. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Jadi, kita bisa peroleh ini. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu berapa FPB dari 140 dan juga 210. Dengan menggunakan algoritma Euclid, kita di sini punya 2 bilangan. Nah, 210 kan lebih besar daripada 140. Maka yang menjadi R0 di sini adalah 210, yang menjadi R1 adalah 140. Dengan menggunakan algoritma Euclid kemarin yaitu R0 sama dengan Rn-1 sama dengan Qn Rn ditambah dengan Rn plus 1, maka kita peroleh di sini R0 210 ya, R0 itu bakalan sama dengan Qn. Kita abaikan dulu, Q1 kita abaikan dulu Q1-nya, kita tulis 140. Nah, berapa angka yang dikalikan dengan 140 yang paling mendekati 210? Jawabannya adalah 1. Nah, karena di sini kita masih punya sisanya itu adalah 70, maka kita lanjutkan lagi iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua di sini kan tadi R0, berarti yang seterusnya itu adalah R1. R1-nya itu adalah 140. Ini bakal sama dengan di sini diganti jadi R2. R2-nya itu adalah 70. Nah, karena kita tahu 140 bisa dinyatakan sebagai 2 dikali 70 dan sisanya sudah 0, maka jelas bahwa 70 ini yang ini 70 adalah FPB dari 140 dan juga 210. Nah, lebih lanjut kita bisa mencari dua bilangan seperti biasa dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperluas. Kita bisa mencari 2 bilangan yang merupakan kombinasi linear dari 140 dan
yang merupakan kombinasi linear dari 70 yang jika kita kalikan dengan keduanya ini lalu kita jumlahkan, nanti dia hasilnya adalah 70. Misalnya saya pakai S di sini. Kemudian kita kalikan dengan 210 dan ditambah dengan T dikali dengan 140. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, 70 tadi kan R3, ini kan R0, maksud saya R2. Di sini kan R0, R1, R2. Nah, karena 70 adalah R2, di sini R2, maka berdasarkan yang kita pelajari yang kita jelaskan sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya, di sini otomatis adalah S2 dikali dengan 210 dan di sini juga T2 dikali dengan 140. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari S2 dan juga T2. Ingat kembali bentuk rekursif yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa jika kita ingin mencari S2 dan T2, kita punya S0-nya itu adalah 1, T0-nya adalah 0, kemudian S1-nya adalah 0, T1-nya adalah 1. Dengan menggunakan rumus rekursif, kita bisa memperoleh S2 itu bakalan sama dengan S0 dikurang dengan Q1 dikali dengan S1. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Kita punya S0-nya 1 dikurang Q1. Ingat kembali bentuk rekursif, di sini adalah R0 sama dengan Q1 dikali R1 ditambah R2. Berarti yang ini adalah Q1-nya. Maka di sini kita punya 1 dikali S1. S1 itu adalah 0. Maka kita punya S2-nya itu adalah 1. Nah, sekarang untuk T2 itu bakalan sama dengan T0 dikurang Q1 T1. Nah, T0 kita masukkan nilainya adalah 0, Q1 adalah 1, T1 adalah 1. Maka kita punya T2-nya di sini adalah minus 1. Jika kita masukkan ke dalam bentuk tadi, ya yang ini, maka kita bakalan punya 70 itu sama dengan S2. S2 1 dikali 210 ditambah dengan T2 adalah minus 1 dikali dengan 140. Nah, sekarang karena kita sudah memperoleh bentukan ini, selanjutnya kita cari lagi FPB dari 70 dan juga sisanya yaitu 42 untuk mendapatkan FPB dari ketiga bilangan ini. Saya lanjutkan di sini. Jadi FPB dari ketiga bilangan itu sama dengan FPB dari 42 dan juga FPB dari 140 dengan 210. Nah, ini kan sudah kita peroleh hasilnya tadi 70. Maka kita peroleh di sini ini sama dengan 42 dan juga 70. Nah, dengan menggunakan algoritma Euclid, kita bakalan punya 70 itu sama dengan sesuatu dikali dengan 42. Ingat kenapa 70 di sini? Karena 70 itu lebih besar daripada 42, maka yang menjadi R0 itu adalah 70, yang menjadi R1 adalah 42. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling mendekati untuk dikalikan ke 42 sehingga dia tidak melebihi 70 adalah 1 dan sisanya masih ada 28. Ya, 28. Nah, karena sisanya belum 0, kita lanjutkan lagi iterasinya. Sekarang gilirannya R1 yang ke sini. Kita punya R1 42 sama dengan R2 dikali dengan Q2. Q2 di sini kita lihat yang paling mendekati masih 1, sisanya adalah 14. Karena belum habis, maka kita lanjut lagi si R2 lagi ini kita jalankan ke sini. Jadi R2 atau 28 itu bakalan sama dengan R3 dikali sesuatu atau Q3. Q3-nya di sini jelas bahwa Q3-nya di sini adalah 2 karena 2 kali 14 adalah 28 dan sisanya adalah 0. Karena sisanya sudah 0, maka FPB dari 42 dan 70 adalah iterasi terakhir yaitu si R3 atau 14. Nah, sekarang kita mau cari tahu 14 ini bisakah kita nyatakan sebagai berapakah nilai dari dua bilangan sehingga 14 ini bisa kita nyatakan sebagai, misalnya saya simbolkan lagi dengan S dikali dengan 70 ditambah dengan T dikali dengan 42. Kenapa di sini 70? Ya, ingat kembali bentuk dari rekursif untuk algoritma Euclid yang diperluas yaitu RK sama dengan SK dikali dengan A ditambah TK dikali dengan B, di mana ya TK dikali dengan B, di mana A ini harus lebih besar daripada B atau A ini adalah R0 dan B-nya ini adalah R1. Saya rasa tidak perlu kujelaskan lebih lanjut karena sudah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan algoritma Euclid.
Sudah dijelaskan mengapa harus A lebih besar daripada B. Meskipun B lebih besar daripada A, kita tinggal misalkan B-nya adalah R0 dan A-nya adalah R1. Itu cuma masalah lebih besar darinya. Makanya di sini kita punya S dikali 70 ditambah T dikali 42. Nah, perhatikan kembali bahwa R4 di sini adalah 14 di sini adalah R3. Karena ini kan R0, R1, R2. R1, R2, R3, R2, R3 atau begini R0, R1, R2, R3. Nah, jadi 14 ini adalah R3. Otomatis karena di situ 14 adalah R3, maka ini adalah S3 dan juga T3. Sekarang tugas kita adalah untuk mencari S3 dan T3 berdasarkan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya dengan memanfaatkan rekursif ini. Saya tuliskan kembali saja bentuk dari SK. SK tambah 1 itu bakalan sama dengan SK kurang 1 dikurang dengan QK SK. Begitu pula dengan TK. TK tambah 1 itu bakalan sama dengan TK kurang 1 dikurang dengan QK TK. Makanya tadi kita peroleh seperti ini. Nah, jika untuk S3, maka kita bakalan punya, karena ini bentuk rekursif, sebelum memperoleh S3 dan T3, kita harus mencari terlebih dahulu berapa S2 dan T2. Nah, dengan demikian kita peroleh misalnya di sini, kita punya S2 itu adalah S0 dikurang dengan Q1 S1. S0-nya seperti biasa, S0-nya masih 1. Kemudian Q1-nya jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang ini. Tapi Q1-nya sekarang kita pakai yang ini. Ini adalah Q1, ini Q2, ini adalah Q3. Jadi kita punya Q1-nya 1 dikali S1. S1-nya adalah 0, berarti S2-nya adalah 1. Adapun untuk S3 di sini S3-nya ya dengan rumus S1 dikurang Q2 S2. S1-nya itu tadi kita punya 0, Q2-nya adalah 1, S2-nya adalah 1. Berarti S3-nya adalah minus 1. Sekarang untuk T2 itu bakalan sama dengan T0 dikurang dengan Q1 T1. T0-nya itu adalah 1, maksud saya 0. Q1-nya itu adalah 1, T1-nya 1. Berarti T2-nya adalah minus 1. Kemudian untuk T3-nya itu bakalan sama dengan T1 dikurang Q2 T2 yang berdasarkan rumus di atas. Kita punya T1-nya tadi itu adalah 1, Q2-nya adalah 1, T2-nya minus 1. Berarti kita punya T3-nya adalah 2. 1 dikurang minus 1, 2. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita peroleh. Jadi kita punya di sini 14, yang ini 14 itu bakalan sama dengan S3 itu tadi min 1 dikali dengan 70 ditambah dengan T3 itu adalah 2 dikali dengan 42. Nah, ingat kembali, tadi 70 kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari 210 dan 140, di mana dua bilangan yang menjadi kombinasi linearnya itu adalah 1 dan min 1. Jika kita substitusi masuk 70-nya ini, 1 dikali 210 ditambah min 1 dikali 140, kita bakal peroleh hasilnya di sini adalah minus 1, jadi 14, minus 1 dikali dengan 70 tadi 1 dikali 210 ditambah minus 1 dikali 140 ditambah dengan 2 dikali 42. Tinggal kita selesaikan, kita bakalan punya minus 1 dikali dengan 210 ditambah dengan 1 dikali 140 ditambah dengan 2 dikali 42. Ini itu sama dengan 14. Nah, kita tahu tadi bahwa 14 itu sama dengan FPB dari 42, 140 dan 210. Nah, jadi di sini kita sudah memperoleh bahwa nilai dari X, Y dan Z, X-nya adalah 2, yang ini dikali dengan 42, Y-nya adalah 1, kemudian Z-nya adalah minus 1. Kita juga sudah memperoleh nilai dari A-nya. A-nya itu adalah FPB dari ketiga bilangan ini, yaitu 14. Ini kita tuliskan saja biar lebih jelas. Jadi 42 dikali dengan X. X-nya adalah 2. Kemudian Y-nya adalah 140 dikali dengan 1. Dan Z-nya adalah minus 1. Baik, saya rasa itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.